Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat impresi, di video kali ini saya ingin berbagi tentang cara menggabungkan video menggunakan KineMaster. Jadi beberapa waktu yang lalu beberapa teman bertanya, bagaimana ya cara menggabungkan video menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, sebelum kita menggabungkan video, maka pastikan dulu aplikasinya sudah terunduh di handphone masing-masing ya. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya. Kita buat dulu proyek baru dengan memilih tanda plus di bagian sebelah kiri. Nah, setelah kita memilih tanda plus tadi, maka kita akan disuruh dulu memilih aspek rasio. Jadi aspek rasio kita pilih sesuai dengan keinginannya kita. Apakah kita mau rasio 16:9 atau 9:16, atau mungkin rasionya 1,1. Jadi kita sesuaikan saja. Saya akan memilih rasio 16:9. Nah, setelah masuk ke rasio, maka akan ada pilihan media di sebelah kanan. Nah, kita masukkan dulu background utama dengan memilih media. Nah, jadi kita diarahkan memilih beberapa latar sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita menginginkan latar yang polos, ya kita pilih latar yang polos yang tersimpan di handphone kita. Saya pilih latar. Nah, di sini ada beberapa latar ya, ada yang polos, ada juga yang ada gambar-gambar pohon, kemudian ada juga yang gambar pemandangan. Kita sesuaikan aja sesuai dengan yang kita inginkan. Saya memilih background yang kuning. Setelah kita pilih, kita okekan. Oke, jadi background utamanya sudah ada ya. Setelah kita memilih background, maka kita panjangkan dulu backgroundnya. Salah satu tujuannya adalah supaya nanti video yang kita masukkan itu mengikuti panjang dari background yang kita buat. Karena sepanjang apapun background yang sepanjang apapun video yang kita masukkan, itu hanya akan tetap mengikuti panjang background yang kita masukkan tadi. Kita okekan. Nah, setelah background kita masukkan, maka komponen yang di sebelah kanan itu akan aktif semuanya. Jadi sudah bisa kita pergunakan. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi media, lapisan, suara, audio itu sudah aktif semuanya. Dan keempat komponen ini tentu tugasnya atau fungsinya beda-beda ya. Misalnya kalau misalkan kita mau masukkan audio di dalam video yang kita edit di KineMaster ini, maka kita pilih yang audio. Kemudian kalau misalkan kita menginginkan perekaman suara ketika kita mengedit video, maka kita pilih suara. Nanti kita akan bisa rekam sendiri. Kemudian media ketika kita ingin memasukkan background yang lain. Nah, karena kita ingin memasukkan beberapa video, maka kita memilih lapisan. Di lapisan ini ada juga komponen-komponen, ada media, ada efek, ada hamparan, ada teks, ada tulisan tangan. Jadi kelima komponen ini juga fungsinya berbeda-beda dan tergantung kita apakah kita mau pakai efek atau tidak. Kalau misalkan kita tidak pakai, ya tentu kita tidak memilih ya. Nah, karena kita mau memasukkan video, jadi di antara kelima komponen ini kita memilih media dulu. Nah, setelah itu kita akan memilih video yang akan kita masukkan. Oke, kita masukkan video pertama. Nah, kita bisa rapikan
video ini untuk merapikan sisi-sisinya atau pinggir-pinggirnya ya. Kita ambil tanda ini. Oke, kita rapikan dulu pinggirnya supaya lebih rapi, karena ini video yang sudah teredit sebelumnya. Oke, kita okekan. Lanjut, kita rapikan sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita ya. Kemudian kita okekan. Selanjutnya kita memasukkan video yang kedua. Langkahnya sama, kita pilih lapisan, media, kemudian video, kita pilih lagi video yang kita masukkan atau yang kita inginkan. Kita rapikan dulu supaya lebih rapi dia ya. Oke, kita rapikan, kemudian kita susun sesuai dengan keinginan kita. Oke, lanjut video yang ketiga, lapisan, media, video. Oke, kita masukkan lagi video yang ketiga, kita rapikan lagi. Oke, kita kecilkan supaya dia muat ya. Ini kita rapikan dulu berarti. Oke, kemudian yang ini juga supaya muat ya, karena kita mau masukkan 4 video. Oke, 4 video. Oke, kemudian oke, kita ambil lagi lapisan, media, video, masukkan lagi videonya, rapikan lagi. Oke, sesuaikan ukurannya. Nih, diokekan ya. Nah, jadi 4 video kita masukkan di dalam satu background. Nah, coba kita lihat panjang videonya itu akan mengikuti panjang background, tapi karena di sini backgroundnya lebih panjang daripada videonya, maka semuanya sudah pas ya. Jadi kita kecilkan aja backgroundnya, kita pilih gambar gunting, kemudian kita pangkas. Karena kita mau memotong yang sebelah kanan, maka kita pilih pangkas ke kanan playhead. Nah, oke. Ini kita samakan dulu ya, supaya dia nanti masuknya sama dia. Oke, kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Papua hingga ke Sumatera, melewati laut, darat, dan udara, semboyan negara Republik Indonesia, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah anak-anak sekalian bahwa Indonesia memiliki keragaman yang sangat banyak? Ada keragaman agama, keragaman etnis, dan keragaman budaya. Pergi ke warung membeli tahu, sudah sebentar di rumah Mak Lela. Ayo, siapa yang tahu baju yang ibu kenakan ini dari daerah mana? Pakaian adat daerah merupakan salah satu keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Pergi ke kebun memetik selada dimasak untuk dimakan keluarga. Meskipun kita berbeda-beda, semoga kebinekaan tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya, jadi keempat
video yang kita masukkan tadi bisa diputarkan sekaligus. Tapi karena ini kan yang saya pakai videonya sama, jadi bisa disesuaikan saja sesuai dengan video yang tersedia. Cuman itu tadi langkah-langkahnya, yang penting kita sudah paham ya cara memasukkan beberapa video ke dalam background tadi. Nah, ini ada beberapa video tadi ya, ada yang di beberapa handphone juga ada yang hanya bisa 4, ada juga yang bisa 6, jadi masing-masing beda-beda. Nah, itu saja, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Kemudian mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berbagi lagi dengan tutorial yang sama, dan mudah-mudahan tutorial ini juga bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.